Baik pemirsa Metro TV Lampung, kita akan membahas trending topik apa saja yang ada di 3 platform Lampung Pos lainnya. Di lampos.co, Lampung Pos ID, dan sai100fm.id, dan masih bersama dengan Bang Mustaan. Oke, Bang Aan. Trending topik kita mulai dari lampos.co, di antaranya ada 23 terduga teroris ditangkap terkait bom Makassar. Yang selanjutnya, seluruh markas polisi di Lampung dijaga ketat. Yang selanjutnya, remaja 17 tahun di Pringsewu tewas gantung diri. Yang berikutnya, juru parkir sebut 2 orang tertembak dalam penyerangan Mabes Polri. Dan yang terakhir ada penyerangan Mabes Polri diduga jebolan camp teroris. Ini masih trending topik. Iya, itu masih tentang teroris ya, teroris nyambung dari yang bom Makassar kemarin di Gereja Katedral depan itu. Kemudian kemarin ternyata ada hari Rabu ya, hari Rabu tanggal 31 itu ternyata ada penyerangan di Mabes Polri. Itu dua terduga teroris yang dua-duanya salah satunya adalah perempuan. Dia akhirnya ditembak oleh petugas di depan SPK tempat laporan itu dia sempat mengeluarkan 6 kali tembakan ya. Itu deteksi itu 2 di dalam SPK, 2 di luar, 2 ke belakang arah gedung utama itu. Makanya ini menjadi pilihan atau lampos.co untuk dimunculkan karena ternyata memang orang masih belum hilang dari ingatan mereka tentang bom teroris terduga teroris di Gereja Katedral Makassar. Ini ternyata ada lagi penyerangan. Akhirnya kepolisian juga makin siaga, semua markas kepolisian itu dijaga dan bisa jadi tanda kutip kecolongan oleh kepolisian gitu. Perempuan itu bisa masuk ke Mabes Polri. Oke, termasuk mungkin karena hal ini juga ya di kepolisian di Provinsi Lampung juga diperketat ya. Betul. Oke, kita beralih ke lampungpos.id, ada beberapa berita pilihan di antaranya. Yang pertama ada belajar di sekolah terapkan ganjil genap. Yang berikutnya pasokan 3 komoditas bahan pokok kurang. Yang selanjutnya ojek daring jadi korban begal. Berikutnya kilang migas Balongan segera beroperasi kembali. Yang selanjutnya kedokteran dan farmasi primadona Unila Itera. Dan yang terakhir ada Sinovac masih efektif interval 28 hari. Nah ini Bang Aan, belajar di sekolah terapkan ganjil genap. Ini yang jadi bukan agak menggelitik sih agaknya terapkan ganjil genap. Ini seperti kebijakan arus lalu lintas di ibu kota Jakarta ya, ganjil genap. Nah ini kita angkat memang ini ganjil genap karena pilihannya Kadisdik itu bahwa mereka akan menggunakan absen ganjil dan absen genap. Tapi itu memang pilihan logis gitu ya. Mau gimana lagi cara membatasi agar kapasitas ruangan itu 50%, hanya 50% terisi. Akhirnya mereka ambil bahwa pakai absensi. Gimana caranya? Kita pakai ganjil genap. Apakah itu hari per hari atau minggu per minggu? Yang jelas mereka harus bergantian untuk belajar di sekolah kalau mau disiapkan. Tapi yang lain tetap belajar secara daring karena memang ini suasana masih pandemi gitu ya. Kemudian ada satu lagi nih, hari ini kabar gembira ini. Pemutihan ini mulai 1 April sampai 31 September. 30 September itu Pemprov Lampung menggelar pemutihan pajak dan bea balik nama. Ini artinya kesempatan masyarakat untuk beramai-ramai datang ke Samsat terdekat untuk membayar membereskan administrasi motor sepeda kendaraannya lah gitu. Nah itu yang ketiga ada masih tentang vaksin ya, vaksin Sinovac itu masih efektif dalam 28 hari itu yang karena ini kan sekarang kan diperpanjang tuh antara vaksin 1 dan vaksin 2. Vaksin 1 udah biasanya 14 hari, waktu vaksin 2 ini 28 hari. Tapi Sinovac masih efektif untuk 28 hari itu. 28 hari. Betul. Ya. Oke, kita akan beralih ke trending topik yang ada di sai100fm.id. Yang pertama ada Gamaliel bisa menulis lagu sendiri berkat pandemi. Yang selanjutnya Shaggy Dog rilis di Saidan. Versi keroncong kolaborasi dengan Puspa Jelita dan Darboy Gang. Yang berikutnya film dokumenter Gor Saparua diproduksi. Arsipkan perjalanan panjang kancah musik independen di Bandung.
Yang berikutnya ada Mortal Kombat rilis 23 April 2021, mundur sepekan. Yang berikutnya album solo Kang Seung Yoon, Peak, duduki puncak tangga lagu iTunes dunia. Ini tentang film Bang Aan. Iya, ini tentang film, salah satunya Mortal Kombat ya. Mortal Kombat itu awalnya permainan games ya, PlayStation, tiba-tiba diangkat dirilis menjadi film gitu, dan aktor Indonesia dipilih untuk menjadi salah satu pelakonnya gitu ya, aktornya gitu untuk melakoni itu gitu. Itu Joe Taslim, dia sebagai Sub-Zero, karena memang Joe Taslim ini udah dikenal sebagai petarung lah ya, fighter gitu. Jadi dia dipilih. Ini ternyata juga sebenarnya filmnya Warner Bros ini mau merilisnya di Maret ini ya, atau di awal April ini, tapi karena berbenturan sama film yang lain ya, Godzilla versus Kong itu yang rilisnya 31 Maret, terpaksa ini Mortal Kombat ini dirilisnya di akhir April. Nah itu biar tidak ini, karena memang Godzilla juga sudah diproyeksikan akan mendatangkan pendapatan yang cukup besar gitu. Mortal Kombat ini juga seperti itu gitu. Jadi agar tidak bersaing di waktu yang sama ya. Betul. Nah itu satu lagi yang tentang Segidok itu ya. Segidok itu ya dulu sempat klub kelompok musik yang lumayan dikenal ya, sama kalangan milenial di Indonesia. Sekarang dia akan membuat versi keroncong. Mungkin dia akan memberikan warna lain, dan mereka cek ombak ya. Kalau versi keroncong mereka masih sukai nggak sih gitu. Dia akan bekerja sama dengan salah satu kelompok keroncong di Indonesia yang itu. Puspa Jelita ya. Oke, kita tunggu saja seperti apa nanti setelah rilisnya Bang Aan ya. Oke Bang Aan, terima kasih sudah hadir di studio Metro TV kali ini. Dan pemirsa Metro TV Lampung, demikian kebersamaan kita untuk tajuk dan juga trending topik yang sudah kita bahas. Jangan lupa untuk Anda selalu update informasi dengan membaca harian Lampung Pos, dan juga Anda kunjungi laman lampung.co dan lampungpos.id. Serta dengarkan selalu Sai Radio 100 FM dan update informasi entertainment di sai100fm.id. Saya Dana Hasan beserta kru yang bertugas mengucapkan terima kasih. Jangan lupa pesan ibu 5M, memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan di air mengalir, serta menghindari kerumunan dan mengurangi mobilitas. Sampai jumpa.